Jadi pada saat saya dikasih harta yang begitu, aduh, saya mau beli mobil aja kayak mau beli kacang. Anak saya itu, "Mah, ganti mobil, ambil." Sampai kayak gitu. Tapi sampai detik ini saya itu belum bisa mikir aset saya sebegitu banyaknya hilang seketika, hanya Cepat. secepat itu, belum bisa mikir sampai sekarang. Tapi kenyataannya saya memang lagi di titik nol lagi gitu loh. Ada tawaran-tawaran dari temen nggak Mi? Dalam keadaan biasanya orang nol ya Mi ya. Ayo pesugihan aja nih. Ini bisikan-bisikan kayak gitu dari temen. Ada lah. Ada Mi. Sampai ada juga yang nawarin gitu ya Mi. Luar biasa. Hari itu tuh badan saya tuh lagi kok nggak enak banget, badan saya tuh kayak ada yang gendong beban yang berat banget. Tiba-tiba kok ada sosok perempuan itu berdiri, terus dengan sosok matanya yang tajam, pucat gitu. "Kamu mau pasang susu enggak?" "Biar apa?" "Wah, nanti biar gini." Saya memang terasa kayak ada jarum, tapi cuman berapa kecil banget kok. Ditempelin gini terasa, anyep gitu terasa, terus hilang. Mami katanya di keluarga kejawen ya Mi ya. Keluarganya itu kejawen. Eyang saya, Merinding Mi. saya pokoknya minta pulang sampai saya nangis. Saya minta pulang ke tempat tadi, saya nggak mau. Akhirnya saya ada di Malam Mencekam. Udah gak sabar saya mau cerita dan ketemu sama Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dan selamat malam Mami Nunung. Selamat malam. Apa kabar Mami? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah sobat, hari ini ada yang istimewa di Malam Mencekam. Semua pasti sudah tahu ya. Nih Mami Nunung hari ini hadir di Malam Mencekam. Iya. Mami mau bagikan pengalaman hidupnya. Dimulai tahun 75 ya Mi ya? Iya. Sampai dengan ya hari inilah. Banyak kisah-kisah yang belum pernah diceritakan ke orang-orang nih. Mami mau ceritakan di Malam Mencekam. Jadi Mami itu selain sudah sukses, perjalanan suksesnya itu penuh dengan lika-liku ya Mi ya. Pastinya. Nah ini jadi info buat kita nih. Pelajaran hidup yang luar biasa ya Mi ya. Iya. Dan Mami juga mau cerita ke kita semua tentang pengalaman-pengalaman mistisnya. Iya. Selain di dunia artis dan di dunia umum ya Mi ya. Iya. Mami kegiatan sekarang apa Mi? Alhamdulillah masih di entertain ya. Alhamdulillah sekarang lagi banyak di layar lebar. Jadi istirahat kurang nih Mi ya? Iya, karena sekarang kan sudah tidak muda lagi. Jadi setiap ngambil pekerjaan, ngambil apa itu kan sama suami. Suami kan juga manajer kan ya. Ya dibatasi lah gitu lah. Iya. Walaupun syuting layar lebar itu kan pasti sampai malam sampai pagi gitu ya. Dari awal kita bicara dulu bahwa kalau Mami sampai jam sekian ya. Terus kadang-kadang suamiku juga nanya, "Kamu kuatnya sampai jam berapa?" Sebetulnya kalau aku tuh fan-fan aja gitu loh. Maksudnya kalau udah kerja itu mau sampai jam berapapun, kalau udah namanya kerja tuh aku biasanya udah lupa capek, waktu, lupa iya. Cuman suami sendiri kan ya mesti harus tahu kesehatan saya, terus ya mungkin di usia saya gitu. Jadi
lebih ke suami sebetulnya Ya. yang ngatur-ngatur gitu. Ada wasitnya Mi ya. Tapi Mami ini seger banget ya. Alhamdulillah, Luar alhamdulillah. biasa. Mudah-mudahan tetap sehat ya Mi ya. Amin, amin, amin. Baik sobat, jangan kemana-mana. Bersama Mami Nunung kita dengarkan kisahnya dan kita nobar bersama ya. Malam Mencekam, Semakin malam, semakin mencekam. ini dia Mami Nunung. Jadi gini Mang Ei, lingkungan keluarga saya dari 7 bersaudara, bisa dibilang dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi memang sejak kecil saya itu sudah punya cita-cita, dulunya kepengen menjadi seorang penyanyi. Dan saya itu kadang-kadang sering nyanyi-nyanyi sendiri di depan kaca, terus saya kadang-kadang ngomong sendiri di depan kaca bawa piala gitu. Terus impian pokoknya saya bawa piala, terima kasih kepada kayak seakan-akan ditonton orang banyak gitu saya menerima piala gitu. Terus ingat sekali ibu saya tuh kalau nanya saya selalu bilang, nanti kalau gede kamu pengen jadi apa? Jadi artis, saya bilang gitu. Selalu jadi artis sama orang kaya gitu. Omongan itu kan doa ya. Walaupun masih kecil kan itu tetap doa ya. Omongan itu doa. Dan semua impian saya itu sudah saya capai semua. Yang saya dulu saya di depan kaca ngomong sendiri bawa piala, sudah saya akhirnya saya juga bisa bicara di audiens gitu dengan penonton yang begitu banyak. Saya menerima piala pada saat itu sebagai komedian terbaik Indonesia 4 kali berturut-turut ya. Terus saya baru kemarin 25 itu menerima 2025 kemarin terakhir saya menerima piala lagi, piala Anukom, jadi sebagai komedian terpilih, komedian wanita terpilih. Jadi terus saya kepingin dikenal orang se-Indonesia pada saat kecil cita-cita, dan saya sudah, mungkin orang Indonesia sudah kenal saya semua ya gitu ya, sudah mengerti saya. Jadi cita-cita, omongan itu adalah doa kita sendiri gitu. Walaupun toh sekarang bisa dibilang saya kembali lagi ke hal titik paling terendah saya. Mami katanya di keluarga kejawen ya Mi ya, keluarganya itu kejawen. Eyang saya, ibu saya memang kejawen ya, tapi kalau untuk ke anak-anaknya sih lebih ke agama gitu. Tapi kalau eyang dulu memang kejawen ya. Ke Mbak Nunungnya sih enggak ya? Enggak, kalau untuk ke anak-anak dari kakak saya sampai ke adik saya ya lebih, karena mungkin udah modern ya. Kalau zaman dulu kan masih banyak banget orang kejawen ya. Jadi ya kita tetap agama, tetap sholat. Apa yang mempengaruhi kehidupan kejawen kan agak berbeda. Iya. Mempengaruhi kehidupan Mbak Nunung dan adik-adik? Orang tua saya tidak pernah mempengaruhi anak-anaknya untuk mengikuti jejak kejawennya ya. Nggak ada ya? Ya nggak ada. Jadi ya kita sekolah kan diajarin agama juga kan ya. Jadi ya lebih ya berarti memang kalau muslim itu harus sholat gitu. Iya. Keluarga saya itu juga beraneka ragam ya. Jadi ada juga yang di agama Kristen, ya ada juga Islam gitu, tapi lebih dominan ke Islam. Berarti dengan dunia serem ini udah terbiasa ya Mami ya? Udah terbiasa Bahkan banget. Mami di rumahnya juga katanya banyak pusaka-pusaka keluarga itu. Yang saya dulu ada pusaka-pusaka gitu ya. Ada salah satu pusaka itu kalau sampai lupa mandiin apa bersihin apa gimana, saya dulu juga belum begitu mengenal gitu. Mereka tuh di lemari itu saya masih ingat banget kayak budak Hidup kayak ya? gitu ya, hidup. Terus manggilin salah satu penghuni rumah itu, yang sering dipanggil itu ibu saya. Padahal di keluarga di situ kan kebetulan keluarga besar ada di tempat eyang saya semua tinggalnya di situ karena memang nggak ada yang punya rumah gitu kan. Kalau prosesi syuting pernah ada yang aneh-aneh gak nih Mami? Kalau prosesi syuting ya ada sedikit gitu, kadang-kadang saya ini kan agak gini ya, umpama saya keluar kota, saya dapat hotel yang saya masuk kok udah nggak serak, itu saya mau
saya nggak mau terusin, saya akan minta pindah hotel gitu. Karena katanya mami ini punya kayak tulang wangi gitu, benar gak sih mami? Cuman sama eyang saya pada saat eyang saya meninggal kan diwariskan ke anak yang tertua. Terus diwariskan lagi, terakhir diwariskan sama tantenya ibu saya sampai meninggal. Akhirnya kemarin juga meninggalnya juga agak susah ya karena udah sakit banget, tapi akhirnya ternyata masih punya pegangan satu kayak Kristus. Akhirnya sama Ustadz kayak dilabuh gitu, Dilarung ya ya. dilarung gitu. Jadi ya udah sebenarnya udah habis. Jadi terakhir ya ke tantenya ibu saya. Udah nggak ada sisanya nih. Udah nggak ada. Mami waktu kecil kok mainnya di pemakaman? Emang deket rumahnya dengan? Oh, rumah saya itu di belakang tuh pemakaman besar, terus di sebelah kanan rumah tuh pemakaman besar dan pemakaman yang masih aktif gitu. Dan udah terbiasa dengan kehidupan hidup di Kuburan. dekat kuburan. Nah, saya kan waktu umur 9 tahun tuh kembali lagi ke masa dulu. Waktu umur 9 tahun itu saya bekerja, saya kalau pulang sekolah saya ngambil sapu, ngambil cikra, udah ke pemakaman nyari uang untuk membersihkan makam. Siapa yang mau ziarah ke situ, saya bersihin tempat makamnya, saya cabut-cabutin rumput, saya itu dapat uang lah. Dan itu lumayan gitu, apalagi kalau mau bulan puasa itu kan rame banget kan ya, rame banget itu kayak cari duit itu ya. Waktu itu lumayan banyak, saya bisa bantu keluarga saya. Pokoknya yang penting keluarga saya itu bisa beli beras waktu itu, ya udah saya gitu. Nah, dengan kebiasaan kehidupan makam itu sudah buat saya itu nggak ada yang menakutkan gitu loh. Tidak pikir takut, tidak apa. Terus dulu waktu kecil kan mainan-mainan tradisional itu kan masih ada semua ya, kayak petak umpet. Jadi petak umpet semua ngumpet. Wah, ada yang ngumpet di mana, di pohon, ada umpet di mana. Saya selalu di makam. Kadang-kadang saya itu susah dicari sampai saya ketiduran. Itu malam-malam? Iya malam. Iya, kalau petak umpet itu malam. Oh, petak umpet malam ya. Tangkepan gitu loh, dulu namanya tangkepan itu. Bergombolan 5-5 gitu loh. Jadi nanti yang menang ngumpet, yang 5 nyari gitu. Kadang-kadang ibu saya, ini anakku nggak pulang-pulang, ibu saya udah apal sampean, dicarilah ke makam, udah dibangunin. Saya ngumpet tuh sampai ketiduran, itu sering. Tapi kadang-kadang kalau ibu saya udah tidur, bapak saya udah tidur, ya udah, saya nggak dicari, saya tidur sampai di situ gitu. Dan saya tuh pernah bukan di makam di situ aja, karena di makam eyang saya betul-betul eyang saya tidak dimakamkan di situ, dimakamkan lebih jauh ya. Saya datang jalan kaki malam gitu, jalan kaki ke makam eyang saya. Saya tidur di situ, saya tidur di makam eyang saya. Sampai pagi? Iya, sampai pagi. Cuman pengen rasa kangen aja sama eyang saya, sampai saya tidur di situ. Antara masih gelap kok, belum terang banget, jam 5, jam berapa gitu. Saya merasa kayak ada yang membangunkan gitu loh. Ada nenek-nenek gitu, udah bungkuk gitu, bawa tongkat gitu. Saya dibangunkan, "Duk, bangun, matahari udah mau keluar," ya gitu. Srengenge dia ngomong, kalau matahari kan srengenge ya, kalau orang Jawa kan ngomong srengenge ini sarap metu gitu. Matahari udah mau keluar gitu kalau bahasa Indonesianya. Saya bangun gegap gitu, sekelebat saya tahu orang tua itu udah masuk kayak di tempat pohon bambu gitu loh. Banyak banget pohon bambu gitu. Saya diem, siapa itu tadi, siapa ya? Dari mana gitu. Tapi ya udah saya pulang pagi-pagi itu, udah saya bangun. Saya pamit. Jauh padahal itu jarak pemakamannya yang saya ke rumah saya itu jauh banget. Saya jalan. Hal kayak gitu tuh udah biasa banget saya lakukan. Hampir tiap hari itu ya? Karena saking dekatnya dengan makam. Iya. Karena saya tiap hari kan harus membersihkan makam kan pasti ada orang ziarah kan. Entah 1, 2 orang, 3 pasti ada gitu. Dulu waktu masih kecil sampai saya menjadi seorang onunung itu juga enggak semudah orang mengenal saya nunung, ya jatuh bangun udah apa aja pernah saya kerjakan gitu. Yang penting pokoknya
saya bisa menghasilkan uang untuk membantu orang tua saya dari umur 9 tahun itu. Saya SD sudah, ya? Iya, 9 tahun saya kelas berapa ya? Kelas 5 ya kalau nggak salah, kelas 5 atau kelas 4 gitu. Itu saya sudah nyanyi waktu itu gambus ya, kalau sekarang kan dangdut ya, kalau dulu masih gambus. Kebetulan ada perkumpulan orang-orang Banjar yang mendirikan orkes gambus di Solo. Saya nyanyi di situ. Saya hanya kepingin membantu orang tua saya karena memang saya dari keluarga yang benar-benar tidak berkecukupan, benar-benar keluarga susah gitu. Nah, ya dari umur 9 tahun sampai sekarang 63. Oh terus Mi, ya? Masih, Nggak ada masih. istirahatnya tuh? Nggak ada istirahatnya, masih terus. Saya masih menjadi tulang punggung keluarga sampai detik ini. Luar biasa Mami ini ya. Ya alhamdulillah, kalau orang bilang itu apa nggak capek, ya pasti capek lah. Iya. Terus apa nggak gimana ya, memanjakan keluarga ya gimana gitu loh. Saya ini kan termasuk juga amanah ya, amanah dari almarhum bapak saya. Pada saat besok jam 7 pagi bapak saya tidak ada, itu malam itu saya ngobrol sama bapak, minta dibeliin anduk yang tulisannya good morning. Itu dulu ada kan anduk putih yang tulisannya merah good morning. Minta dibeliin anduk itu, saya beliin. Terus bapak bilang bahwa aku titip saudara-saudara kamu. Dia gitu. Terus titip gimana maksudnya Pak? Ya aku titip adik-adikmu, kakak-kakakmu, titip pangkunen gitu lah, suruh mangku gitu loh. Insya Allah saya jawab, insya Allah Pak. Ya kalau saya pikir ya itu sudah menjadi amanah keluarga saya ya. Selama saya masih kuat, selama saya masih bisa berkarya ya, sampai sekarang saya terus membantu keluarga saya gitu. Ya walaupun kadang ada sedikit kesel, ada sedikit ya manusiawi lah, namanya manusia. Saya juga manusia biasa ya, yang ada rasa kadang jengkel, kadang ketulusan itu hilang sejenak gitu kadang-kadang. Cuman ya buktinya tetap saya buktikan sampai detik ini. Jadi semua itu menggantungkan kepada Mami ya? Awalnya cuma menggantungkan saya, tapi makanya saya itu ingat sekali dulu teman saya di Sri Mulat, sahabat-sahabat saya di Sri Mulat, karena Sri Mulat itu adalah keluarga saya. Saya besar di lingkungan mereka. Saya bisa menjadi komedian di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang hebat, yaitu di Sri Mulat. Teman-teman itu tahu banget, tidak perlu saya bercerita, tahu dapur saya. Sampai tahu sedemikian ya dapur saya. Pernah itu terucap, Mas Tarsan bilang, itu Mas Tarsan juga masih ada ya, saksi hidup, masih ada bilang itu masih waktu saya masih remaja. Kamu itu kalau terus-terusan memanjakan keluargamu dengan cara begitu, nanti kalau sampai kita masih bisa hidup sampai tua, kamu nanti sendiri yang rugi. Itu udah saya abaikan. Terus, kamu tuh jangan ngasih umpan terus, kasih mereka kail. Saya coba, saya kasih kail mereka, tapi ya kenyataannya memang tidak bisa gitu lah. Nah akhirnya sampai sekarang saya usia 63, saya ingat terus waktu itu omongnya, iya juga ya omongannya Mas Tarsan itu benar gitu. Jadi mereka sebagian memang bergantung kepada saya ya, tapi saya juga ikhlas, saya tetap harus membantu mereka. Nah sekarang saya kasih mereka pekerjaan, jadi saya membuka, alhamdulillah keluarga besar saya itu kan bisa masak semua. Saya sendiri juga bisa masak, kenapa nggak dimanfaatin gitu loh. Jadi saya usaha kuliner di Solo, di Jakarta. Kan kalau yang di Solo itu kan punya saya pribadi. Itu ya mereka saya pekerjakan di situ. Ya udah ini kamu kelola, ini pakai nama aku, ini pakai resep aku, kamu kelola yang baik dan hasilnya kamu bagi. Jadi biar kamu itu juga merasakan kerja itu kayak begini gitu loh. Apa sampai tua kamu cuma diem dikasih uang itu kan kamu sendiri kan juga nggak enak gitu kan. Nah udah mulai jalan 2 tahun, alhamdulillah ya berjalan, mereka bisa dapat pendapatan dari hasil kuliner saya itu. Ya saya cuma mantau-mantau aja. Lalu mengenal Sri Mulat itu kapan Mbak Nung? Loh, saya masuk Sri Mulat itu udah mulai umur 12 ya, tahun berapa kalau sekarang saya 63. Kali aja diambil Berarti aja SMP 12 ya, tahun. sekitar SMP gitu ya?
SMP ya, SMP. SMP itu. Jadi dulu cuman pada waktu itu kalau kebetulan kan Sri Mulat itu kan yang punya itu kan adiknya ibu sendiri ya, tante. Jadi saya cuman kalau libur gitu ke Surabaya, ke Sri Mulat nyanyi. Waktu itu saya nyanyi, memang cita-cita itu nyanyi, tidak ada cita-cita saya untuk jadi komedian karena memang komedian itu nggak gampang gitu. Komedian itu pekerjaan yang paling sulit karena komedian semua sekolah seni itu ada, komedian aja yang nggak ada sekolahnya. Iya. Nah akhirnya kalau pulang sekolah, kalau liburan sekolah saya ke Surabaya. Tapi karena udah terbiasa, saya udah menikmati bahwa oh ternyata kerja itu enak, dan saya menemukan tempat di Sri Mulat gitu loh. Saya menemukan tempat di Sri Mulat, akhirnya saya nyanyi, saya dapat gaji, ya udah saya akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah. Saya hanya bikin yang penting adik-adik saya, kakak saya sekolah. Saya nggak apa-apa nggak sekolah, saya nyari uang. Susah nggak masuk Sri Mulat itu, Mami? Sebetulnya masuk Sri Mulat itu nggak gampang, susah. Cuman karena dulu itu kan saya cuman penyanyi ya. Kalau untuk di komedinya mungkin susah ya. Karena saya nyanyi dan saya bisa nyanyi. Dan kebetulan yang punya Sri Mulat itu masih keluarga sendiri. Masih tante saya ya waktu itu. Jadi ya Nggak sulit. nggak sulit. Nah pada saat saya umur 16 saya dipindah ke komedian. Itu saya berontak. Karena memang saya nggak bisa komedian. Komedian itu nggak gampang gitu loh. Dan saya melihat di Sri Mulat tuh orang-orang hebat semua, orang yang berkomedi orang-orang hebat semua gitu ya. Akhirnya saya ditantang, kalau kamu nggak mau masuk di komedian ya udah kamu nggak usah kerja di Sri Mulat. Suruh pulang ke Solo. Waktu itu saya cuma karena takut kehilangan pekerjaan aja, ya sudah saya ikutin aja. Yang penting saya bisa kerja buat keluarga saya. Akhirnya saya masuk di komedian. Umur 16 tahun saya masuk di komedian. Dan di Sri Mulat itu alhamdulillahnya itu dulu Sri Mulat itu perempuan memang tidak boleh lucu. Tidak boleh lucu. Tidak boleh lucu. Itu gimana mungkin tabu ya. Jadi yang lucu itu ya harus cowoknya, perempuan itu hanya pemancing aja. Pemanis, jadi kayak primadona Sri Panggung gitu aja. Menggoda-goda cowok yang membuat mereka jadi lucu gitu-gitu aja. Lalu kan Mami masuk nih ke Sri Mulat nih. Katanya Mami pernah pakai susuk ya Mi ya? Benar itu Mi? Sebetulnya dulu tuh susuk itu kan nggak tahu artinya susuk itu untuk apa, nggak tahu ya. Iya. Pada dasarnya saya dulu ya nggak sombong ya. Saya waktu remaja kan saya juga nggak jelek-jelek banget ya. Nggak jelek-jelek banget. Kalau ada orang seneng sama saya, orang kalau bahasa sekarang tuh nembak saya gitu banyak banget sebetulnya gitu loh. Jadi kalau ataupun saya nggak pasang susuk itu juga sebetulnya ini pasang susuk karena untuk pemikat, untuk gini-gini. Sebetulnya pasang susuk itu saya itu nggak ngerti. Jadi pas kumpulan gitu bareng-bareng mereka, aku datang gitu. Ternyata di situ kayak ada mbah-mbah gitu loh. Masangin susuk tapi pakai ritual-ritual gitu. Terus dia ngelihat saya pas sudah terakhir, kamu mau pasang susuk enggak? Biar apa? Wah nanti biar gini. Ya udah saya mau, saya gitu. Bayarnya berapa segini ya? Kebetulan saya waktu itu ada duit, terus saya memang terasa kayak ada jarum tapi cuman berapa kecil banget kok. Ditempelin gini terasa, anyep gitu terasa, terus hilang. Nah entah itu sulapan atau enggak tahu. Yang saya tahu mereka dipasangin gitu ya hilang bener. Dan saya juga dipasangin juga. Buat saya itu selama saya pasang susuk itu apa yang berubah dari diri saya sendiri saya juga nggak sadar gitu loh. Gak ada perubahan. Ngetop juga enggak waktu itu karena memang masih cuman lingkup Sri Mulat ya, cuman di satu kota di Surabaya kan ya gitu loh. Dan belum ada TV, belum ada apa ya waktu itu ya. Ya udah saya udah saya lupakan lah itu, saya lupakan apa. Mungkin saya itu kan tidak dikasih tahu pantangannya apa. Ternyata katanya ada pantangan, nggak boleh makan kolang-kaling, nggak boleh makan pisang mas, nggak boleh makan daun kelor. Lah saya makan kolang-kaling itu kesukaan saya, apalagi pisang emas. Saya paling suka, jadi aku nggak tahu kalau itu pantangannya, nggak tahu itu saya makan itu dia lepas apa nggak ngerti, saya nggak tahu. Tapi
suatu saat pernah saya ditebak sama orang yang ya orang tahu lah gitulah, orang tahu bahwa Mbak Nunung pasang susuk ya, dia gitu tuh. "Hah, iya?" Aku bilang gitu, "Udah berapa lama Mbak?" "Ya udah Bang, sekitar 5 tahunan, 6 tahunan lebih kan, mau dihilangin enggak?" gitu. "Bisa, emang bisa?" "Ya udah," gitu. Begitu, terus akhirnya ya mereka udah bilang bahwa udah nggak ada gitu loh. Dan saya juga merasa ketakutan bahwa yang saya lihat waktu tantenya ibu saya meninggal itu juga agak susah karena masih ada punya pegangan, karena ternyata susuk pun itu juga akan menghambat gitu. Kalau kita nanti mau menghadap gitu, katanya susuk itu juga menghambat gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih sebetulnya juga nggak ada. Toh pada saat saya udah hilang, susuk itu udah dihilangin, akhirnya orang mengenal saya juga udah tahun-tahun sekarang ini gitu loh. Nggak tahun dulu pada saat saya. Kalau dulu ada orang seneng sama saya, ya wajar lah. Cowok seneng sama cewek kan wajar gitu ya. Apalagi saya orang panggung, banyak yang mau iseng-iseng itu banyak banget gitu loh. Nggak usah saya pasang susuk aja udah banyak yang gitu loh. Jadi ya apa sih pengaruhnya saya juga nggak ngerti. Nggak gitu efek loh. ya? Nggak efek sama sekali gitu. Waktu pasangnya gimana Mi? Terasa sakit? Enggak, cuman kayak ditempelin gini di sebelah sini ya, sebelah sini ditempelin sini, dah gitu aja. Artinya setelah pakai susuk, Mami nggak ada perbedaan penghasilan? Nggak ada, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Oke tuh, dengerin yang pakai susuk tuh ya. Jadi setelah dilepas susuknya justru malah laris. malah mulai orang mengenal saya karena udah ada TV, udah ada apa. Toh saya diterima di Sri Mulat, karena saya bisa kerja. Iya, ada Gitu skill loh. Iya. Terus waktu saya remaja, saya muda, saya juga nggak jelek-jelek amat gitu loh. Di situ jadi Sri Panggung, saya jadi bintang di situ. Primadona. Iya, nggak ada efek-efeknya ya kalau menurut saya. Harus Ya. pakai sugesti gitu ya? Wah, saya kurang tahu ya. Nggak ngerti Kalau ya, Mi? bahasa sugesti itu kalau dulu saya nggak ngerti ya. Jadi ya cuman saya ya ikut-ikutan aja udah gitu, udah nggak mikir udah. Cuman ikut-ikutan aja karena rame-rame pada pasang susuk gitu. Cara nyopotnya gimana Mi? Jadi cara nyopotnya tuh sebetulnya saya karena udah nggak kepikiran itu ya. Jadi saya diajak teman saya itu datang kayak di pengajian gitu loh. Saya datang gitu, terus salah satu ustadznya bilang saya dideketin, "Mbak Nunung, maaf ya, maaf," dia gitu. Mau tanya Mbak Nunung itu ya ada sesuatu yang nempel di apalah, pokoknya ini susuk. "Oh iya, iya," saya langsung ngaku, "Iya saya pernah pasang susuk." "Gimana ya?" Terus mau dilepas enggak? Dia belum, "Nanti repot sendiri loh." Ya gitu. Mau. Saya bilang gitu. Ya udah, sama Kiai disuruh ngambil air wudhu lagi, disuruh Pak sholat sama Kiai dibaca-bacain doa. Udah hilang Mbak Nunung, udah hilang gitu. Padahal Mami nggak cerita ya kalau pakai itu? Enggak cerita saya. Enggak cerita. Ya bisa tahu ya. Iya. Berarti memang ada efeknya sebenarnya untuk orang lain. Iya, mungkin yang melihatnya. Iya. Mami, ini ada sedikit oleh-oleh Oleh apa Mang I? dari Malam Mencekam. Oh ini topi Gimana Mi? Malam Mencekam. Seru, bagus. Bagus ya Mi? Ya, terima kasih ya. Justru malah pada saat saya udah umur 20-an ke atas itu udah hilang, udah dihilangin ya sama Ustadz, udah dihilangin. Saya ini kayak terasa gitu loh kalau ada sesuatu yang, kalau bahasa sekarang indigo ya. Cuman saya ini nggak terlalu saya respon gitu loh. Sekarang ini aja, sampai detik ini aja, saya kalau off air kemana, keluar kota, keluar Pulau Jawa hotel yang saya kira saya udah kok nggak enak ya hotelnya ya, pindah aja gitu.
Jadi kuat kan ya? kalau saya nekat ke situ ya pasti ada sesuatu. Feelingnya kuat. Iya, kalau saya nekat pasti ada sesuatu. Pasti ada. Sesuatunya itu apa Mi? Sosok atau apa? Saya tuh pernah ke hotel waktu itu ada off air di luar Pulau Jawa ya. Saya sama adik saya ajak adik saya satu kamar gitu. Udah selesai show, udah malam gitu. Saya ngobrol sama adik saya kan, hordennya itu kan nggak saya tutup, tapi masih ada horden yang putih gitu loh di dalamnya gitu. Tiba-tiba kok ada sosok perempuan itu berdiri, jadi pakai baju putih, rambutnya panjang itu kalau itu terus dengan sosok matanya yang tajam, pucat gitu. Dia tuh ngelihat terus adikku tuh malahan yang pertama kali mbak gue apa. Diam aku gitu. Diam aja. Saya bilang gitu. Terus dia mendekat tapi gordennya itu ikut mendekat. Akhirnya saya nggak kuat, saya lari keluar. Tolong ke hotel, tolong sama adik saya lari. Saya masuk ke tempat kamarnya almarhum Mami ya. Teman saya waktu itu masih ada kan, show-nya bareng dia kan. Aku ketok-ketok pintunya atau orang udah malam. Terus kenapa? Gak tahu itu Pak. Aku tuh belum tahu kalau itu yang namanya katanya Kunti. Setelah saya tahu kalau itu Kunti, saya inget. Sekarang ini sering nonton kan ya, nonton film. Oh Kunti itu. Siap saya nonton sama adik saya, nonton film, nonton apa nonton TV ada film-film Kunti. Waktu itu zaman Susana ya. Itu saya selalu lihat-lihatan sama adik saya, inget gitu loh. Jadi inget lihat waktu di hotel itu gitu loh. Saya inget kita duduk kayak gini ya Mbak, kayak gini. Iya, itu pernah saya alami kayak gitu. Terus pada suatu sekali saya di kota di Jawa Tengah juga, di Jawa Tengah. Itu malah siang saya baru masuk hotel. Baru masuk saya rebahan gini. Ada anak sekolah masih pakai kayak seragam merah putih gitu. Itu duduk di tempat tidur di pojok gitu, diem aja gitu. Terus kayak suara nangis gitu. Saya itu belum tidur, cuman mata saya merem, cuman belum tidur. Kelebat gitu kan, terus saya lari kan ke resepsi, terus kok ada gini. Tapi kata orang-orang hotel itu memang ada, itu anak sering muncul gitu loh. Memang ada, iya, anaknya pakai seragam SD ya Mbak, iya, saya bilang gitu. Pakai merah putih kayak gitu. Apa itu? Udah nggak apa-apa kok Mbak, dia nggak goda. Ya nggak goda tapi kalau Tetap aja takutnya. iya dia tetap aja takut kan, yang bilang gitu. Terus saya minta pindah kamar aja deh. Pindah kamar tetap aja didatengin gitu. Ya akhirnya saya ambil air wudhu, saya sholat, saya doain. Saya tuh dulu sering banget yang ketemu kayak gitu tuh sering banget gitu. Mulai dari usia berapa Mami? Dari usia berapa ya? Dari usia 18 tahun. Baru mulai seperti indigo. Sebetulnya sejak kecil itu saya udah sering ya, kayak apa? Saya pernah tidur di makamnya itu waktu itu masih umur 12-13 ya, itu saya dibangunin itu. Terus sering banget lah. Dulu kan belum ada kan lampu-lampu merkuri kan, belum. Pulang dari main kemana lewat makam gitu, denger orang kayak ketawa, cekikikan gitu. Cuman ya nggak pernah saya Cuekin aja. Ya udah saya cuekin aja, saya pulang jalan gitu aja. Dan itu terus menerus gitu loh. Sampai sekarang. Jadi Ya. sensi gitu ya. Ini sensi banget ya. Oke. Dan Mami, sobat, banyak mengalami kejadian-kejadian mistis waktu di perjalanan hidupnya. Yang mana yang paling serem nih? Yang paling serem itu saya disuruh kayak dia. Iya. Jadi memang pada saat itu ya namanya juga waktu itu saya lagi jatuh bangun lah dalam untuk meniti karir saya ya, belum sampai yang orang mengenal saya banget ya. Mungkin pada saat itu memang lagi gak ada pekerjaan lagi, padahal saya harus menanggung sekian banyak keluarga yang harus saya hidupin. Akhirnya saya tuh kayak orang yang sudah putus asa gitu loh. Ya di kamar terus, saya coba di kamar tuh. Nah suatu saat itu malam ya, itu kan di kamar saya itu kan ada jendela gitu. Ya saya kasih horden
Kembali lagi memang gorden ya. Di horden itu kan ada tilennya putih gitu, terus ada orang tinggi banget, jangkung banget tinggi, tapi mukanya muka kayak muka orang timur gitu ya, tinggi gitu, tapi kayak terus dia cuman bilang, cuman di telinga saya itu cuman ada kayak ada suara Taliban gitu. Terus aku pikir Taliban apa ini, sampai ketakutan kan saya sampai ketakutan, akhirnya saya ketakutan, saya lari ke tempat rumah ibu saya. Saya nggak berani tidur di dalam rumah, saya sampai bikin kemah di depan rumah. Di depan rumah ibu saya kan ada lapangan gitu. Saya bikin kemah, saya suruh temenin adik-adik saya tidur di situ. Saya nggak berani tidur karena kalau masuk rumah itu Taliban. Tapi kalau saya di luar rumah itu suara itu nggak ada gitu. Terus akhirnya sama ibu saya dibawa ke tempat ustadz lagi ya ke tempat ustadz lagi. Kan Taliban itu kan tempat orang perang ya dulu ya. Perang itu kan di Taliban ya. Ternyata enggak itu yang dimaksud. Yang dinamakan Taliban itu iket. Tali itu kan iket. Ban gitu. Jadi kamu tuh disuruh gitu loh. Ini. Itu kejadiannya waktu di OVJ atau Sri Mulat? Oh belum OVJ. Tapi udah Sri Mulat. Tapi saya waktu itu lagi keluar dari Sri Mulat, lagi gak kerja di Sri Mulat. Lagi ada masalah saya dengan Sri Mulat, saya sempat dikeluarin dari Sri Mulat gitu loh. Terus saya pulang ke Solo. Terus suruh sih. Nah makanya kamu sholat, katanya. Kayak Ustadz sholat, ayo sholat. Itu yang bisa menangkal itu cuman sholat. Kalau kamu tuh punya masalah, jangan putus asa kan. Memang udah kayak putus asa, saya itu udah kayak putus asa gitu loh. Ini saya ketakutan, ya udah. Terus ya kembali lagi bahwa kalau buat saya itu memang patut ibu itu diratukan, patut sekali. Karena kalau orang dulu bilang Gusti Allah katon, Allah yang kelihatan itu ya ibu kita. Kalau yang Allah yang gak kelihatan ya memang Allah kita yang di atas ya. Itu ya kata orang tua dulu kayak gitu. Jadi saya itu setiap punya permasalahan apapun itu selesainya juga dengan ibu saya. Ibu saya yang selalu menyelesaikan masalah saya. Banyak saya itu udah jatuh bangun yang nyemangatin juga ibu saya gitu. Jadi pada saat saya kehilangan seorang ibu itu kayak udah kehilangan separuh nyawa saya. Iya kayak mau lari, tapi alhamdulillah saya masih punya Allah gitu, yang lebih kuat, yang pasti gitu loh. Ya udah gitu. Banyak banget saya akhirnya saya kalau dalam sholat saya, doa saya selalu saya ucapkan bahwa saya itu sebetulnya nggak mampu untuk apa melihat kayak gitu tuh, saya tuh nggak mampu gitu loh. Padahal orang bilang katanya itu bisa diasah, kamu bisa. Saya nggak kepingin itu gitu loh. Saya nggak kepingin itu. Saya juga sebetulnya juga orang yang dibilang dulu itu memang saya orang tidak punya takut sama sekali. Sekarang semakin umur tuh saya tuh kayak orang penakut gitu loh. Makanya sekarang saya tuh kalau mau tidur di hotel manapun, mau tidur di tempat temen, mau tidur di tempat apa, udah saya selalu baca Al-Fatihah, baca Qul Allah, untuk baca Anas. Ya sebisa saya, semampu saya lah. Doa-doa itu aja, minta dijaga tidur saya, minta di ini, udah gitu itu saya. Karena takut gitu loh, saya udah nggak mau lihat dulu yang sekarang tuh masih menjadi kayak masih inget terus. Belum lama kok, udah di UVJ ya, belum lama, tahun 2020 lah pokoknya. Setelah 40 harinya ibu saya itu kan ya ngajak keluarga saya biar nggak sedih, saya bawa tidur di salah satu kayak tempat wisata gitu. Tiba-tiba saya tidur, saya itu belum tidur ya, udah mau jamnya udah pada tidur semua karena udah bisa seneng ke laut, ke pantai. Terus kita tidur semua udah pada capek. Saya itu capek, saya tidur tapi saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba kan di pojokan gitu ada kayak ruang makan gitu kan, memang ruang makan itu ada laki-laki berdiri gitu bawa peso gini loh. Saya tuh tahu persis itu, cuman terus tiba-tiba di depan mau masuk kamar saya itu kan nggak ada pintu, cuman tembok gini aja. Ibu saya itu berdiri jadi 3 di situ, ibu saya dengan masih yang ada kapasnya, masih ini. Cuman ibu saya diam aja lihat saya.
Saya itu sampai yang teriak-teriak nggak ada yang denger semua. Sama nggak HP suami saya tetap nggak bangun. Tuh kan saya kebangun gitu, astagfirullahaladzim. Suami saya bangunin, pulang, saya pulang. Malam itu juga saya pulang. Keluarga saya tinggal di situ semua. Saya pulang. Terus keluarga gimana? Lagi pada tidur, kata suami saya. Udah nggak apa-apa, besok mereka udah tidur enak, nggak apa-apa. Besok pagi pulang, kalau lihat kita pulang kan mereka pulang semua. Saya bilang, saya tinggal mereka semua. Saya tidur di rumah. Di dalam perjalanan itu saya sudah ketakutan, Nah itu makanya ya itu kan udah umur saya juga udah hampir 50-an lebih itu. Terus makanya sampai sekarang setiap doa saya udah gak mau lihat yang begitu-begitu, ya Allah. Karena ya mungkin usia juga ya, pengaruh juga ya. Mungkin dulu kan masih muda dan memang dulu kehidupannya memang harus begitu gitu loh. Itu. Merinding ya Mi ya. Mi, waktu ada bisikan untuk itu gara-gara apa? Ya Persoalan gara-gara apa? saya itu udah kayak orang, ya kembali lagi saya ini manusia biasa. Saya punya rasa capek, saya punya rasa kadang-kadang harus gimana lagi nih keluarga saya. Dan pada saat itu saya juga lagi gak ada pekerjaan. Titik nol pokoknya ya. Titik nol banget. Terus nauzubillah min dzalik, kayak mending gue aja deh gitu. Terbersit gitu ya. Iya, terbersit kayak gitu. Gak kuat ya. Saya belum mengenal agama banget waktu itu mungkin ya. Tapi setelah saya ketemu Ustaz, disuruh sholat, ayo kembali lagi sholat kamu, rajinkan lagi sholat kamu, ayo lawan dengan sholat kamu, itu hanya bisa dilawan dengan sholat, dia bilang. Akhirnya saya sholat, saya kalau malam bangun saya tahajud, saya sholat, ya udah hilang sendiri aja. Akhirnya bangkit lagi. Nggak kepikiran ada cari harta instan, pesugihan? Anda, aku paling takut karena kalau mau cari instan itu kan mesti harus ada yang dikorbankan. Iya. Saya nggak mau. Saya itu penyayang keluarga kok. Kadang-kadang suami saya itu sampai gini, kamu tuh juga harus mikir kesehatan kamu harus mikir. Nggak apa-apa, bisa ditunda kok. Bismillah ya, bisa ditunda kok, aku bilang gitu. Terus saya mau cari kekayaan dengan harus menumbalkan, ya pasti harus mengorbankan keluarga kan. Pasti kan kalau hal-hal yang kayak gitu. Betul. Gak mungkin mulus-mulus aja, pasti ada yang dikorbankan gitu loh. Bahaya. Iya, kenapa gitu loh. Istilahnya saya itu sekarang gak seperti dulu aja. Saya udah alhamdulillah sekali masih diberi kesempatan sama Allah lagi. Masih diberi, ya walaupun saya kemarin diberi, ya kalau masalah ujian saya menyalahgunakan pada saat saya kena itu salah saya sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, itu salah saya sendiri. Pada saat itu saya itu lagi di atasnya, orang lagi mengenalnya saya. Jadi kalau kerja itu bukan saya nyari duit, tapi duit yang nyari saya. Tapi kembali lagi bahwa saya pikir semua itu kan cuma hanya titipan kan gitu loh, amanah kan gitu. Ini kamu tak kasih, ini amanah enggak gitu loh. Jadi bukan hanya nyawa aja, harta pun itu titipan gitu loh. Jadi pada saat saya dikasih harta yang begitu, aduh, saya mau beli mobil aja kayak mau beli kacang. Anak saya itu, mah ganti mobil, ambil. Sampai kayak gitu. Tapi setelah saya salah gunakan sendiri, saya kena kasus kayak gitu, ya sudah. Berarti kamu nggak amanah kan, nggak bisa kan kamu. Ya udah, sampai detik ini saya itu belum bisa mikir aset saya sebegitu banyaknya hilang seketika, hanya cepat. Secepat itu belum bisa mikir sampai sekarang. Tapi kenyataannya saya memang lagi di titik nol lagi gitu loh. Meskipun saya di titik nol lagi, selama saya masih ingat sholat, saya masih minta diberi kesempatan lagi, ya Allah, saya untuk membenahi diri saya lagi. Saya sampai keluar dari rehab 9 bulan, kena COVID 2 tahun gak ada pekerjaan. Habis COVID selesai saya kena cancer. Habis kena cancer saya operasi mata yang aduh bertubi-tubi. Tapi saya juga ya udah saya terima aja. Ikhlas. Saya terima. Karena waktu saya diberi
yang enak-enak aja saya terima kok. Maksud ini sekarang dikasih ini saya nggak terima. Ya udah, ini memang harus imbal baliknya harus ada. Toh saya juga masih bisa berdiri, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa nyampe di sini. Itu kan berarti kan Allah masih memaafkan saya. Udah gitu aja. Karena saya sampai detik ini saya selalu mendekatkan diri. Ya udah, itu cuman ibu saya sudah nggak. Kalau dulu apa larinya ke ibu saya ya. Ya tetap saya larinya ke Allah. Tapi kan kalau ada ibu itu lebih tenang ya gitu. Cuman sekarang ibu ndak ada, ya udah punya saya cuma Allah, larinya apapun saya larinya ke Allah. Udah itu yang paling tepat. Dari titik nol sampai bangkit kembali berapa lama, Mi? Wah, lama banget gitu. Lama tuh ya puasanya, Iya. pacekliknya lama. Lama banget. Tapi Gitu. tetap teguh ya. Saya tetap teguh. Saya tidak pernah menyesali, saya tidak pernah apa. Saya pertanggungjawabkan semua kesalahan-kesalahan saya yang pernah saya alami. Ada tawaran-tawaran dari temen nggak, Mi? Dalam keadaan biasanya orang nol ya, Mi ya. Ayo pesugihan aja nih. Ini bisikan-bisikan kayak gitu dari temen. Ada lah, Ada, Mi. ada. Cuman ya kembali lagi bahwa saya mengorbankan siapapun saya nggak mau. Saya sayang keluarga saya kok. Sampai ada juga ya yang nawarin gitu ya, Mi. Luar biasa. Jadi titik nol itu Mami lama sekali ya. Lantas membuka usaha kuliner di Solo. Ya, dengan Tahun berapa itu? 2025 ya, 1 tahun yang lalu ya. Akhirnya saya tercetus buka rumah makan yuk. Akhirnya buka rumah makan ya dengan bantuan banyak teman. Saya dibantu, terus saya buka rumah makan di Solo. Banyaklah teman-teman yang bantu saya, teman-teman di artis itu banyak yang membantu saya. Terus Allah masih memberi saya, ya walaupun saya sakit, toh ternyata saya masih bisa kerja. Jadi kan saya juga masih diberi kesehatan kan gitu ya. Harus kita syukuri gitu. Jadi tidak mengharapkan bantuan-bantuan gitu. Cuman ya kalau dibilang terlambat, sebetulnya terlambat. Kenapa nggak dari dulu waktu muda? Kalau saya punya restoran mungkin udah sebesar apa ya. Waktu itu saya lagi dikenal-kenalnya orang. Jadi tapi nggak ada kata terlambat di dunia ini, nggak ada kata terlambat. Selagi kita masih mempunyai keyakinan gitu. Jadi kenapa ya keluarga saya? Karena saya juga sudah mulai memberi keluarga saya juga sudah mulai tidak seperti dulu gitu loh. Saya juga. Nah akhirnya dengan dia cuman diam, saya kasih uang setiap bulan, setiap minggu. Akhirnya yuk kita bikin usaha apa yuk. Akhirnya kita bikin usaha kuliner. Kalian ini kan bisa masak semua. Memang eyang saya itu mewariskan, keluarga besarnya itu bisa masak semua. Eyang saya itu kan juga pintar masak. Jadi keluarga saya itu pintar masak semua. Seperti saya juga bisa masak. Kalian kok pintar banget enggak, tapi saya bisa masak. Dibanding dengan adik-adik saya masih hebatan masaknya, masih hebat-hebat adik saya ya. Cuman saya bisa masak gitu. Dan masakan saya itu bisa dinikmatin orang gitu loh. Jadi ramai rumah makannya, Mi? Ya waktu saya buka, wah rame, viral itu saya buka rumah makan itu. Penghasilan sehari itu sampai bisa berpuluh-puluh juta lah dalam satu hari. Ramai sekali dia. Itu sampai berjalan hampir 5 bulan ya, ramai sekali. Udahlah modal udah balik, saya gedein lagi restoran itu. Tiba-tiba tuh gak ada hujan, gak ada angin, gak ada orang. Ya ada datang kadang-kadang 1, 2. Ada yang ketemu adik saya, Mbak kok restorannya tutup tuh sekarang gitu. Padahal restorannya buka terus setiap hari. Justru malah dari adik-adik saya itu banyak omongan dari, kok restorannya tutup, saya kok tutup. Padahal restorannya itu buka gitu loh. Terus saya itu kan paling memang nggak pernah suuzon sama orang, dan saya memang tidak pernah percaya hal-hal yang kayak gitu ya. Maksud orang dibikin miskin, terus orang dibikin kaya gitu, saya itu nggak percaya kayak gitu. Kalau mau kaya ya minta sama Allah gitu loh. Kalau memang kamu miskin ya memang jatahnya memang kamu lagi nggak ada. Tapi pasti kalau kamu nggak bosen minta sama Allah tuh pasti tepat pada waktunya kamu akan dikasih. Ya sabar, bukan kita doa sekarang langsung ya Allah kita minta uang 100 miliar langsung 100 miliar itu enggak. Semua kan pakai proses kan. Iya kan, tapi kalau minta sama Allah itu pasti tepat gitu loh. Minta sama manusia kadang-kadang masih besok ya.
menyarankan lah keluarga saya, yuk mbak coba mbak tanya ke sana, mbak tanya ke sana. Enggak, aku enggak mau, aku bilang gitu, aku enggak mau. Tapi suatu saat adik saya itu bilang, difotoin cuma saya di Jakarta kan, di foto-foto semua loh mbak, restorannya dewe dipasangin kayak gini, jadi kayak kain putih gitu, ada tanahnya, terus ada kayak bentuk pocong gitu loh, itu ada ditaruh di beberapa tempat gitu. Ya percaya nggak percaya gitu loh, akhirnya saya jadi ini apa sih maksudnya ya, udahlah nggak, dibuangin aja, buangin, bakar. Saya bilang dibakar, tapi ya tetap aja nggak tahu ya. Terus berjalan dari restoran itu dengan yang tidak seperti kemarin itu ya, cuman tetap masih ada, setiap minggunya masih harus nambelin, harus setiap bulannya harus nambelin gitu sampai selama 1 tahun. 1 tahun jadi sukses cuman 5 bulan 6 bulan lah. Sebentar. Ya sebentar. Terus akhirnya saya pindah dari tempat situ. Sekarang di tempat baru ini udah 5 bulanan ya, di tempat baru udah 5 bulan. Alhamdulillah ya Lancar. Di Solo. Di Jakarta ada. Kalau di Jakarta kan saya nggak kerja sendiri, saya ada sama Mas Nanang anak baik, sama Vicky Prasetyo, itu ada beberapa tempat di Jakarta, itu ada 3 tempat di Jaksel, Jakarta Selatan, di Depok, di Bekasi, sama ada di Batam. Kalau itu namanya ayam panggang Mami Nungki. Kalau yang di Solo itu Songoseng by Mami Nunung. Tapi sama ya jenisnya? Enggak, beda. Kalau yang di Solo itu memang masakan rumahan, tapi komplit gitu. Jadi Mami itu gangguannya siapa itu? Ya saya nggak ngerti. Dicari tahu nggak? Ya enggak, saya nggak kepengin cari tahu. Udahlah, pindah aja lah. Karena udah dibersihin gitu, udah dibakar-bakar, ada lagi gitu loh. Ada lagi gitu loh. Pengunjung, konsumen Tetap sepi, udah tetap sepi terus. Gitu loh. Sampai saya ya udah pertahanin dulu kan. Karena waktu di situ kan saya kontrak kan. Habisin kontrak aja deh. Setelah habis kontrak udah pindah. Terus kata orang pinter lah gitu. Apa Mi? Ya kalau yang ke tempat orang yang tahu gitu kan keluarga saya, bukan saya ya. Keluarga saya itu mbak, karena dipasangin orang gini-gini. Lah dipasangin, kita tuh berbuat salah apa sama orang? Saya sangkal kayak gitu. Ya udahlah, kalau memang ada orang jahat sama kita ya udahlah, biarin aja lah. Jadi nggak dilanjut nih ya? Iya. Masa bodoh lah gitu. Iya, kalau saya masa bodoh deh. Karena saya percaya bahwa lah, ayo kita bawa sholat bareng-bareng, gitu aja. Baru-baru ini Mami waktu itu sakit ya Mi ya? Iya. Ada gangguan yang aneh di luar nalar nggak Mi? Jadi gini, ini ya kembali lagi percaya nggak percaya ya, tapi pernah saya alami kemarin. Belum 1 bulan yang lalu saya lagi pulang ke rumah Solo. Saya itu sakit. Hari itu tuh badan saya tuh lagi kok nggak enak banget, badan saya tuh kayak ada yang gendong beban yang berat banget. Kalau suami saya bilang ya karena kamu kegemukan, suami saya gitu. Tapi enggak ya, ini aku nih kayak aduh nggak enak, pokoknya nggak enak. Akhirnya saya tiduran minta tolong pijitin ya, dibalurin minyak serai. Terus akhirnya saya tuh tidur. Nah malam itu kan ulang tahun anak saya. Kalau ulang tahun biasanya kan cuma dirayakan jam 12 malam gitu aja kan. Anak saya kan kamarnya di atas, saya kan paling nggak bisa naik ke atas. Aku tidur terus bangun aku pesen sama suamiku ya, nanti kalau Alma ulang tahun udah pada di atas semua aja, nggak usah ke bawah. Aku lagi nggak enak badan gitu. Iya kata suami saya. Nah pada saat aku habis ngomong sama suamiku tuh, antara tidur dan nggak tidur itu, saya tuh tiba-tiba kok kayak di laut gitu loh. Laut gitu. Saya tuh sendiri nonton laut tuh indah banget. Terus saya didatangin tiga laki-laki. Mbak sendiri ya Mbak Nung, dia gitu. Mbak Nung sendiri ya. Oh iya. Kenapa Mas? Bagus ya Mbak ya lautnya nih. Ini lautnya yang punya ini loh. Cuman nggak perlu saya sebut ya, karena itu nama seseorang ya. Dan orang itu barusan meninggal yang punya itu gitu loh. Terus akhirnya oh iya toh, saya bilang gitu. Ya Mbak tak ajak ke yang di atas Mbak, yang di atas lebih indah. Wah waktu itu kan saya lagi sakit, kena neuropati ya karena gula. Jadi saya memang susah jalan. Saya nggak bisa jalan kalau sampai naik ke atas. Udah nanti kita gendong. Bener ya gendong ya, gitu gendong. Nah pas lagi di atas gitu,
tengok di bawah Mbak, saya nengok di bawah itu ada rumah putih gede banget. Lah itu laut kok ada rumahnya ya, aku bilang gitu. Terus iya nanti penghuninya Mbak Nunung kenal semua. Masa sih, saya bilang gitu. Nah ya tunggu aja Mbak, nanti kan pada keluar. Nah yang keluar itu teman-teman saya Sri Mulat yang sudah meninggal semua, pakai baju putih semua gitu. Dia nari-nari happy, bergembira, nari-nari happy gitu. Terus saya lihat, duh kok ini, kok ada Mami, kok ada Polo, kok ada Mbak Juju, ada Pak Asmuni, ada Timbul. Aduh semua ada di situ lah nari-nari. Tapi dia nggak ngelihat saya, tapi lama-lama dia ngelihat saya. Terus dia ngelambing-lambiin tangan gitu. Saya enggak, saya nggak mau. Mas, anterin saya pulang, Mas. Anterin saya ke tempat saya tadi pertama. Terus enggak usah di sini aja, Mbak. Enggak, saya bilang gitu. Ini duduk. Merinding, Mi. Saya pokoknya minta pulang sampai saya nangis. Saya minta pulang ke tempat tadi, saya nggak mau. Terus akhirnya saya tiba-tiba udah di tempat itu tadi, yang pertama saya berdiri tadi. Saya nggak sadar itu, sakit saya tuh tiba-tiba nggak sadar. Terus saya kata suami saya ngucapin namanya Pak Timbul, ngucapin namanya Pak Asmuni, ngucapin namanya. Suami saya ketakutan, dibawalah saya ke rumah sakit dalam keadaan saya nggak sadar. Sama dokter bilang, oh iya ini Mbak Nung mungkin apa pingsan apa gimana, ini sakit apa gimana nggak ngerti. Langsung tindakan, observasi dulu ya. Ya dah beberapa jam kemudian saya sadar, kok udah di rumah sakit aku ya. Iya kamu nakutin, kamu tadi nggak sadar, Iya aku bilang gitu. Terus aku cerita, aku mimpi ya gini. Ya Allah, saya bilang gitu. Terus gimana? Enggak, akhirnya aku minta kembali ke tempat amal pertama aku berdiri tadi. Itu baru sebulan yang lalu. Serem ya. Seperti nyata banget gitu ya. Nah sobat, itu pengalaman yang luar biasa dari Mami Nunung ya. Pengalaman hidupnya jadi contoh untuk kita semua. Jadi Mami ini gak langsung kaya loh sobat. Ada perjuangan yang Saya perjuangan. Jadi saya tidak pernah mengambil jalan sesat, gak pernah. Saya takut. Padahal tawaran banyak ya. Ya saya takut pasti ada yang dikorbankan. Mi, tawaran pesugihan apa? Bisik-bisiknya orang tuh gimana cara nawarinnya? Ya ada di salah satu gua mana kayak di pantai selatan, terus ada di mana banyak yang enggak gitu ya. Enggak aku bilang. Serem ya. Jadi jangan mau langsung enak ini ya. Iya. Ada perjuangan. Kalau kita itu ada perjuangan itu menikmati juga enak. Jadi kalau instan itu udah deh jangan deh. Terbukti Mami mentalnya jadi kuat ya. Meski jatuh naik lagi itu cepat. Iya, jadi walaupun sekarang dari titik terendah saya ya sudah, saya pernah mengalami kayak gini kok, dan saya bisa enak. Ya udahlah. Hidup itu just biasa, ada jatuh, ada bangun, itu hal yang biasa. Yang penting kita nerima aja gitu loh. Pada saat kita diberi, ya dulu saya memang pernah lupa daratan ya, pernah lupa sama Allah, sampai iman saya lagi kosong. Nah akhirnya ya diminta lagi, diambil lagi. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit dikembalikan lagi sama Allah, dikembalikan lagi ya. Aku bersyukur banget. Dan sekarang sudah hampir normal kembali ya. Alhamdulillah, amin. Terakhir nih Mi, waktu umroh katanya punya pengalaman yang rada aneh. Oh iya, waktu umroh itu kalau kita lagi tawaf terus kita mau cium Hajar Aswad ya, itu kan susah banget kan. Perebutan. Berjubel itu sampai namanya kaki itu nggak nginjek lantai sampai, karena udah kedempet sampai belum segemuk ini waktu itu ya, kedempet ngintut alur aja gitu. Nah di situ tuh aku kayak ada sosok nenek-nenek itu tua sekali, kayak nggak tahu mereka nenek-nenek itu melambaikan tangan itu minta bantuan atau itu. Cuman saya harus menolong nenek itu, saya bilang gitu. Saya harus, tapi gimana saya keluar dari impitannya aja nggak bisa gitu loh. Terus ya Allah, saya bilang ya Allah, saya harus gimana ya Allah. Saya udah sampai ya Allah, selamatkan nenek itu ya Allah, selamatkan nenek itu. Terus
Tiba-tiba saya lihat nggak ada. Dan saya udah di depan Hajar Aswad. Saya bisa cium Hajar Aswad sampai berapa menit. Sampai teman-teman saya yang Sri Mulat sampai udah denger teriakan saya. Sampai kemana-mana teriakan saya. Itu bener-bener. Sampai saya digebukin sama polisi dari itu yang jaga di atas itu. Saya udah nggak terasa, udah nggak ngerasain digebuk-gebuk. Dia suruh, maksudnya digebuk bukan suruh gantian gitu. Nah akhirnya udah. Terus besoknya itu pas sholat di Masjid Nabawi kan, kalau perempuan kan banyak yang di luar kan itu perempuan semua kan. Sholat, pada saat saya sujud, tiba-tiba tuh di depan saya itu ada orang sujud, nggak tahu itu perempuan atau laki, tapi kakinya tuh rusak, kakinya tuh bener-bener pecah-pecah rusaknya nggak. Aku sampai gini, ih kakinya, saya gitu, saya ih kakinya. Nah akhirnya saya cerita sama suami saya, ya aku tadi waktu sholat kok gini nggak. Terus kamu ngomong, aku ya cuman ih kakinya aku gini itu. Ya udah nggak usah dipikir lah, nggak usah dipikir. Akhirnya pulang udah kita makan, habis makan tidur kan. Tidur tuh bangun pagi saya nggak bisa jalan loh. Dan di kaki saya tuh ada pecahan kaki sedikit banget, cuman secrit gitu aja. Aku nggak bisa melaku ya, nggak bisa jalan sampai saya nangis kakiku ya, nggak bisa jalan aku. Nah itu kata suami saya, makanya kalau kan udah dibilang kamu kalau di Mekah, di Nabawi, di Mekah, di apa, kamu ngerti apa aja kamu nggak usah mengucapkan. Ya memang rada ada gitu loh, lihat kaki orang itu. Dan setelah kita habis sujud orang nggak ada orang itu, benar-benar kejadian. Terus bangun tidur kaki saya itu cuman kayak pecah sedikit lah, nggak ada sekuku gitu, tapi saya nggak bisa jalan. Saya di sholat di hotel, saya mohon pengampunan. Besoknya saya jalan, saya bisa melaksanakan sampai ke Mekah. Sampai tamat ya, lancar. Jadi memang bahayanya di sana, nggak boleh nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh mau tahu apa aja ya cukup jemput nama Allah aja lah. Ya, harus fokus ke ibadahnya. Waktu perjalanan saat di OVJ bersama artis Andre Sule, Ajis Gagap, Parto, itu pengalaman apa yang paling berkesan? Wah itu ya berkesan sekali. Makanya saya itu selalu bersyukur sama Allah. Di masa saya meniti karir dari nol itu, saya sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Dan saya itu juga kalau dibilang komedian lucu, saya juga nggak lucu banget gitu. Tapi Allah itu memberikan saya itu selalu di tengah-tengah orang-orang hebat. Jadi nama saya selalu kebawa. Di Sri Mulat dulu saya hidup di tengah-tengah orang-orang hebat semua, kayak Pak Asmuni, Mas almarhum Pak Tim, semua orang-orang hebat di situ. Saya belajar di situlah. Lepas dari Sri Mulat, saya ada di Ketoprak Humor, saya ada di Sidul, dan di situ saya di tengah-tengah orang-orang hebat semua seperti Rano Karno, Mandra, semua orang-orang hebat semua. Saya belajar mulai main sinetron di situ, di tengah-tengah orang hebat saya belajar lagi. Habis lepas itu saya ada OVJ, saya di tengah-tengah anak-anak hebat, orang-orang hebat seperti Sule. Jadi gitu, Allah tuh memberikan saya itu pekerjaan itu selalu kebantu dengan orang-orang. Ya memang saya juga tidak terus seenaknya sendiri, saya juga belajar gitu loh. Jadi nggak saya buang sia-sia gitu loh. Saya belajar sampai ke ini talk show, saya masih di tengah-tengah orang-orang. Saya selalu ditempatkan sama Allah di tempat-tempat orang-orang hebat. Sampai orang Indonesia mengenal diri saya. Luar biasa. Jadi Mami ini kan sensitif ke dunia hal-hal goib maksudnya. Sensitif banget. Pernah nggak lihat rumah makan yang pakai sesuatu? Wah ini nggak enak nih rumah makan, pasti pakai anu gitu, pakai peruluk gitu misalnya. Pernah nggak Mi merasakan? Pernah. Gimana Mi? Ada di Jakarta pernah, sama di daerah Jawa Tengah ya, di daerah mau Wonogiri apa gimana. Apa rasanya Mi? Perbedaannya gimana? Tiba-tiba kok aku nggak makan kalian aja yang makan. Tapi kalau bisa kalian nggak usah makan, minum aja deh. Tapi kalau bisa nggak usah minum deh. gitu. Kenapa sih Mbak Nung kok bisa dibuka? Gak ada, pulang gitu. Nggak enak aja begitu ya. Tapi nggak lihat sosok apa gitu ya? Ada lihat sosok gitu, kayak di pojokan gue ada lihat. Kayaknya nggak, ini kayaknya restoran nggak wajar deh. Pakai penglaris gitu. Iya. Sampai situ. Ya itu hak mereka ya. Betul. Itu kembali lagi percaya nggak percaya ya.
Dan penutupan. Ini di studio yang katanya Mami berat katanya. Ada apa sih, Mi? Gak tahu. Tadi datang ke sini, pundak saya yang sebelah kanan ini kayak ada yang gelendotin gitu loh. Berat banget ya, kenapa ya? Berat banget ya, kenapa ya? Ada apa ya? Yo, jangan main-main, aku mau kerja. Jangan Sampai main-main. bisik-bisik Ini gitu ya? ini tempat kamu loh. Aku permisi loh. Aku assalamualaikum loh. Cuman dalam hati saya gitu. Ya, aku kerja dulu ya. Akhirnya aman, Iya. enteng lagi. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan Mami sehat selalu ya. Amin, terima kasih Dan Mang Ai. Hartanya segera kembali Mang Ai, sekarang ya. Nih. Jadi tambah kaya lagi Mami. Amin ya Allah, amin. Amin. Hidup membawa Mami Nunung melewati banyak persimpangan. Dari mulai rumah yang akrab dengan tradisi kejawen, hingga ke panggung yang penuh dengan sorotan. Lalu menuju perjalanan yang dipenuhi tanda tanya. Tentang susuk, tentang sebuah teror, dan tentang pertemuan dengan hal-hal yang tak semua orang berkesempatan untuk mengalaminya. Dan mungkin saja, setiap perjalanan itu hadir bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.